Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Silakan para saudaraku anggap saya main-main di dalam keranda ini. Keranda ini tempat mayat untuk mengantar ke makam. Untuk kali ini saya ingin berbagi tidak ala sebutan predikat apalah yang disebutkan oleh para teman, para saudaraku. Karena saya tidak pernah buta, tidak pernah butuh dengan sebutan apapun yang dipanggilkan kepada saya. Kali ini saya akan berbagi untuk para teman, para saudaraku tentang ilmu husnul khotimah. Tentang amalia, cara untuk sampai di husnul khotimah, supaya para teman, para saudaraku nantinya pada akhir sakaratul maut ini menemukan tentang husnul khotimah, supaya para teman, para sahabat nantinya menjadi orang-orang yang mutakin, menjadi orang-orang yang betul-betul sampai di dalam haknya diri saudara, dan hak menempatkan kedamaian, ketentraman yang ada di dunia dan di akhirat. Yang pasti husnul khotimah tidak didapat dengan serta-merta, seperti yang sama-sama kita tahu. Di dalam teori, apabila kita nantinya pada waktu akhir sakaratul maut, nantinya kita di akhir sakaratul maut, kita bisa mengucapkan dengan lisan kita kalimat La ilaha illallah. Katanya kita dijamin masuk surga. Kita gunakan liulil albab kita. Kita gunakan akal pikir kita. Benarkah kita nanti akan masuk surga? Benarkah kita tidak ditanya oleh sang mungkar nangkir? Benarkah? Sudah kita buktikankah ilmu kebenarannya? Tidak akan pernah bisa kita buktikan kecuali kita mati dulu. Lalu kalau kita tidak bisa membuktikan, kita observasi melalui hukum akal. Selama di dunia ibadahnya, sholatnya, sembayangnya hanya ingin dipuji, dipuja orang lain. Hanya kita supaya dianggap orang Islam yang sholat. Ibadahnya tidak didasari dengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Kita hanya mencari pujian dari orang lain. Kita ibadah kita hanya kepingin dilihat orang-orang lain. Terus kok segampang itu kita nantinya pada waktu sakaratul maut kita tiba-tiba bisa menjaga kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat la ilaha illallah cuma lisan. Yang dimaksud kalimat la ilaha illallah itu seharusnya nantinya pada waktu kita sakaratul maut, kita belum sampai di dalam kematian, kita betul-betul sampai di dalam bersihnya kolbi, lalu jernihnya pikiran, kebaikan-kebaikan yang murni datang dari jiwa kita, yang tanpa mengharapkan tendensi dan harapan dari siapapun. Jadi kalau di dunia kita sebelum meninggal dunia sudah mengisahkan Allah, menomorsatukan Allah, selalu melihat mahabbah dan kecintaan kepada Allah, maka keselamatan pasti untuk para saudaraku. Tentang amalia kita nantinya husnul khotimah, jaga mulai dari para saudaraku, para teman, para sahabat. Reksa para teman, para saudaraku, zikir kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Jaga diri kita, langgengkan zikir kolbi. Zikir kolbi apapun yang para saudaraku suka, apa yang para saudaraku senang, lakukan zikir, jangan pernah putus. Kalau kita putus, kita kembali ke zikir itu. Kalau kita lupa, kembali ke zikir itu. Selama kita ingat di dalam zikir, kita nantinya akan bagaimana? Akan sampai di dalam iman abadanya zikrullah kita. Kita reksa, kita jaga kita
kita reksa, kita jaga kolbi kita untuk selalu senantiasa bersih. Insya Allah nantinya kalau kita selalu bersih kolbi kita akan selalu senantiasa menemukan keselamatan. Insya Allah kalau kita membiasakan zikir kepada Allah, membiasakan ingat kepada Allah, kita nantinya di akhir sakaratul maut, kita akan mudah, kita akan gampang untuk membaca kalimat La ilaha illallah. Lalu apa amalnya yang harus kita suka? Silakan para teman, para saudaraku, amalia, bacaan kalimat-kalimat thayyibah, bacaan kalimat-kalimat asmaul husna. Biasakan kita membaca untuk terkoneksi, terhubung kepada Allah. Kalau kita membiasakan, insya Allah nantinya di akhir kematian kita akan tetap dalam keadaan zikrullah kepada Allah. Selalu senantiasa kolbi dihubungkan dengan Allah. Amalia yang cantik, amalia yang indah. Banyak yang saudaraku bisa pakai. Bisa saudaraku pakai ya latif, ya latif. Bisa pakai Allah, Allah. Bisa pakai yang panjang astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bisa para saudaraku pakai la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bisa para teman, para saudaraku pakai latut rikuhul absaru wa huwa yurikul absaru wa huwal latiful khabir. Insyaallah para teman, para saudara, kalau membiasakan zikrullah layaknya filosofi pohon, kebiasaan kita melakukan zikir kepada Allah nantinya akan seperti tunas, seperti bibit. Kita membiasakan zikir, kita membiasakan tentang zikir, ini ibarat apa? Ibarat tanaman. Semakin kita memupuk, semakin kita merawat, menjaga tentang zikir kolbi kita, nantinya pohon ini akan membesar, akan menaungi, akan menyelamatkan, dan akan jadi keselamatan bagi kita. Dari keriduan kolbi saya yang paling dalam, saya mendoakan para teman, para saudara, siapapun yang sempat mendengarkan suara ini, semoga nantinya para teman-teman menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Semoga para teman-teman menjadi orang-orang yang bermahabbah kepada Allah, mencintai kepada Allah. Semoga para teman-teman bukan orang-orang penyakral tentang tai, tentang patek, tentang apapun. Semoga melihat pocong yang seperti bicara ini tidak pernah kaget, tidak pernah apapun. Karena pada akhirnya nanti kita akan menjadi pocong-pocong yang akan dipocong seperti saat ini. Jadi untuk para teman, para sahabat, semoga seluruh teman-teman, para saudara yang ada di Ewa Kultur, semoga nantinya menjadi hamba-hamba yang betul-betul mutakin, hamba-hamba yang islami, hamba-hamba yang mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ewa Kultur yang ada di Bujuk Lacing, daerah Blike, Bengkalan, Madura. Apabila ada khilaf dan salah, saya mohon ampun, mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para temanku semua. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.